Selamat pagi teman-teman, mohon perhatiannya. Bagi teman-teman yang sudah hadir di dalam Zoom Meet pada hari ini atau yang baru hadir, silakan nyalakan kameranya karena kita akan memasuki sesi dokumentasi. Bedah aja. Saya akan berikan waktu 1 menit untuk teman-teman bersiap. Menangis. Baik teman-teman, dikarenakan yang nyalain kameranya sudah banyak, langsung saja kita mulai sesi dokumentasi pada siang hari ini. Saya akan menghitung 1 sampai 3 dan kemudian akan melakukan screenshot layar. Jadi harap bersiap-siap. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Slide keenam, 1, 2, 3. Slide ketujuh, 1, 2, 3. Dan slide terakhir, slide ke-8, 1, 2, 3. Baik teman-teman, dikarenakan sesi dokumentasi telah kelar, mari saja kita langsung memulai acara pada siang hari ini dengan pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Revaldi Mulyawan atau yang dipanggil Mas Aldi atau Kak Aldi boleh. Pada siang hari ini saya selaku moderator yang akan memandu acara pada hari ini. Jadinya salam kenal untuk semuanya ya. Saya juga Salam tidak kenal, sendiri. Mas. Ya Bu, salam kenal juga. Saya tidak sendiri, saya juga ditemani oleh rekan saya yang bernama Mas Syahrul. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada hari ini. Acara pada siang hari ini kita akan membahas bedah soal UKAI atau Uji Kompetensi Apoteker Indonesia. Membahas soal hukum, saya ingin bertanya, apakah teman-teman sudah siap nih untuk melaksanakan hukum? Siap. Siap ya pastinya. Saya ingin mengingatkan bahwa hukum itu sangat penting bagi teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat STR dan gelar STR. Jadi saya harap teman-teman sudah mempersiapkannya dengan baik ya. Baiklah, pada hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Langsung saja kita panggil kali ya. Selamat pagi Ibu Khairunisa, apa suara saya sudah terdengar? Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Kak. Kak, maaf ini kameranya agak ngadat, gimana ya? Oh, nggak bisa nyala kan Bu? Gak bisa nyala, ini saya dari tadi mau join pakai HP, tapi nggak masuk-masuk. Apa jaringannya lancar Bu? Lancar, lancar, Kak. Kok gagal connect ya? Apa kita lanjutin aja Bu? Tapi Bu, nggak apa-apa on kamera. Oh ya, sebentar. Ini bisa nggak ya? Harusnya bisa sih. Join Zoom meeting. Jadi 2 device gitu. Oh, invalid. Yaudah, lanjut aja deh. Selamat pagi Bu Khairunisa. Iya, selamat pagi Mas. Mohon maaf ya kameranya ternyata ngadat. Iya Bu, nggak apa Bu. Apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik Kak. Baiklah teman-teman, dikarenakan Ibu Khairunisa sudah hadir nih di hadapan kita semua, langsung saja kali kita mulai acaranya. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Ibu Khairunisa. Silakan Bu. Oke, terima kasih semuanya. Teman-teman, kira-kira udah pada siap belum untuk UKOM bulan Agustus nanti? Persiapannya udah sampai mana aja nih? Belum siap, Bu. Oke. Dikarenakan saya sendiri termasuk pengajar UKOM, baiklah kita sekarang mulai untuk ngebahas materi UKOM sendiri. Ada sekitar 10 soal yang akan kita bahas. Mohon maaf ya teman-teman, kameranya ternyata nggak bisa muncul. Ya Bu.
Dari tadi gagal terus buat masuk 2 device. Apakah sudah terlihat semua teman-teman? Bu, sudah terlihat? Udah, Bu. Udah, Bu. Oke. Baiklah, di sini saya zoom ya. Baiklah, di sini saya akan membahas terkait tentang soal-soal UKOM. Ada tips and triknya juga, terutama di bagian perhitungan ya teman-teman. Kebanyakan ngerasa kesulitan di bagian perhitungan. Perkenalkan, nama saya Hairun Nisa, bisa dipanggil Nisa. Saya sendiri sudah cukup sering sih mengajar tentang UKAI untuk apoteker. Teman-teman, untuk soal 1 dan nomor 2, kita akan membahas mengenai ranah klinis. Oke, soal yang pertama, seorang pasien dibawa ke rumah sakit dan didiagnosa mengalami stroke iskemik. Setelah dilakukan asesmen dengan keluarga pasien, diketahui bahwa gejalanya muncul sejak 5 jam yang lalu. Di sini kata kuncinya mengalami stroke iskemik dan muncul sejak 5 jam yang lalu. Namun tidak dibawa ke rumah sakit karena pasien menolak untuk berobat. Obat manakah yang paling tepat? Kata kuncinya stroke iskemik. Dan dia gejalanya 5 jam tapi tidak diobati. Maka obat yang diberikan biasanya alteplase. Namun jika alteplase yang diberikan, dan umumnya direkomendasikan 4,5 jam atau 6 jam setelah gejalanya muncul. Gitu. Bukan antikoagulan seperti warfarin atau heparin. Itu tuh jika stroke-nya bukan stroke iskemik. Namun jika stroke iskemik bisa diberikan alteplase. Ada yang ingin ditanyakan untuk nomor 1? Teman-teman, ada yang ingin bertanya nggak? Apa yang masih bingung gitu? Saya ingin bertanya. Iya, boleh. Jika misalkan di atas 6 jam, adakah obat yang lain gitu? Gimana, Kak? Kan tadi itu untuk golden hours-nya itu kan 3 sampai 6 jam begitu ya. Kalau misalkan di atas 6 jam, apakah ada begitu? Tetap biasanya antikoagulan kayak warfarin, heparin. Jika di atas 6 jam. Halo? Ya. Jika di atas 6 jam bisa diberikan antikoagulan seperti biasa, atau langsung ke penanganan ruang ICU. Gitu. Apakah sudah cukup menjawab? Gimana Kak? Udah paham? Sepertinya udah deh, Bu. Oke. Jika sudah cukup paham, bisa kita lanjutkan ke nomor 2. Seorang pasien wanita 20 tahun mengeluhkan jerawat pada wajah yang cukup parah. Dokter mendiagnosa pasien mengalami akne vulgaris. Akne vulgaris ini maksudnya jerawat ya teman-teman. Derajat sedang, kata kunci di sini akne vulgaris derajat sedang. Dan akan memberikan terapi antibiotik oral. Kata kuncinya antibiotik oral. Diketahui pasien memiliki riwayat kulit sensitif terhadap matahari. Antibiotik apakah yang sebaiknya dihindari? Jadi akne vulgaris itu ada 3 derajat keparahan. Yang pertama tingkat derajat ringan. Kita rinciin, ada tingkat derajat ringan. Umumnya bisa diobati dengan
asam retinoat atau benzoil peroksida. Atau kombinasi keduanya. Untuk derajat sedang, itu bisa diobati dengan azelaic acid, retinoat, dengan benzoil peroksida, atau antibiotik topikal seperti dosisiklin. Lalu derajat berat atau tinggi, bisa diberikan antibiotik oral seperti azitromisin 500 mg. Untuk ibu hamil, umumnya untuk oralnya diberikan eritromisin. Atau untuk topikal, biasa diberikan benzoil peroksida dan erythromycin gel. Sedangkan keterangannya tadi pasien untuk derajat sedang, antibiotiknya biasanya doksisiklin. Dan keterangannya dia memiliki kulit sensitif terhadap matahari. Doksisiklin umumnya efek sampingnya kulit menjadi lebih sensitif terhadap cahaya matahari. Maka antibiotik yang harus dihindari yaitu doksisiklin. Apakah ada yang ditanyakan? Ibu, maaf mau tanya. Ya, boleh. Itu yang derajat ringan sama derajat sedang topikalnya sama ya, Bu ya? Asam retinoat sama benzoil peroksida. Tapi untuk derajat sedang ditambahkan antibiotik. Tadi yang asam azaleat itu buat apa ya, Bu? Asam azaleat itu biasanya dipakai untuk derajat sedang, tapi pilihan kedua. Oh, pilihan kedua. Oke. Pilihan Thank you, Bu. kedua. Iya, sama-sama. Asam azaleat. Bu, boleh tambah nanya, Bu? Boleh. Iya, Bu, untuk jerawat pada ibu hamil, penggunaan clindamycin bagaimana ya, Bu? Selain eritromisin, apakah clindamycin juga direkomendasikan atau bagaimana? Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, untuk penggunaan clindamycin sendiri itu di kategori aman, baik sediaan topikal maupun sistemik. Seperti itu. Tetap bisa digunakan, cuma bukan pilihan utama clindamycin. Soalnya clindamycin kan kategori B kalau berdasarkan FDA-nya. Jadi first line-nya eritro ya, Bu ya, untuk ibu hamil ya, baik topikal maupun sistemiknya. Oke, terima kasih, Bu. Sama-sama. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Aku ingin menambah beberapa. Iya, boleh. Ini dari catatan saya sendiri itu, menurut tabel 16 dari treatment choice for pregnant and lactating woman atau ibu yang menyusui, itu first line-nya itu benar antibiotik. Sini yang untuk first line antibiotik yang dibolehkan itu erythromycin dan clindamycin. Itu untuk line-nya. Dan first line yang kedua itu bisa menggunakan benzoil peroksida, azelaic acid, dan salisilat asam. Itu untuk first line. Jika itu kurang adekuat, bisa menggunakan second line-nya itu menggunakan oral makrolida
itu menggunakan azitromisin. Jadi azitromisin itu second-line ketika erythromycin maupun clindamycin itu kurang adekuat. Dan second-line selanjutnya itu bisa menggunakan cephalexin. Dan untuk sekuen ketiga lini ketiganya itu menggunakan chemical peel atau glycolic acid, lead based therapy, intense pulse like, dan menggunakan beberapa terapi seperti itu. Jika itu 1 dan 2-nya tidak adekuat. Terima kasih untuk informasi tambahannya, Kak. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, jika tidak ada, bisa kita lanjutkan ke nomor 3. Terkait pembahasan tentang BUD. Ada yang tahu di sini apa itu BUD? Beyond use date. Beyond use date. Soal di sini, seorang ibu datang ke apotik membawa resep untuk anaknya yang berusia 5 tahun. Resep di sini tertera sirup amoksisilin sebanyak 1. Berapa lamakah BUD suspensi antibiotik tersebut? 7 hari. Apakah ada yang tahu? 7 hari, Bu. 7 hari, Bu. 14 Ya, hari. dasarnya? 7 hari. Oke, kita lihat di pembahasan. BUD itu ada berbagai macam. Yang pertama, sirup antibiotik yang telah dilarutkan itu 7 hari. Nah, makanya yang tadi jawabannya 7 hari. Kata kuncinya amoksisilin sirup. Cairan selain sirup antibiotik dan sediaan setengah padat, krim, salep atau gel itu 6 bulan. Obat tetes mata 30 hari. Tetes mata mini dos itu 3 kali 24 jam. Sediaan padat. Itu apa tuh? Itu 1 tahun atau menurut tanggal kadaluarsanya. Oke, jadi jawabannya yang A ya, 7 hari. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait BUD? Ada yang ingin bertanya, teman-teman? Oke. Sepertinya nggak ada deh, Bu. Ya, yuk kita lanjutkan ke nomor 4. Nomor 4, nah ini terkait tentang perhitungan kadar. Seorang apoteker melakukan pengujian kadar menggunakan spektrofotometri. Sebanyak 400 mg sampel, kata kuncinya 400 mg sampel. Dilarutkan dalam 100 mili pelarut, kata kuncinya 100. Volume pelarutnya berarti sebanyak 100 mili. Dan faktor pengenceran 20 kali. Didapatkan persamaan regresi Y sama dengan 100 plus 400X. Dengan Y merupakan luas permukaan dan X adalah konsentrasi dalam BPJ, bobot per juta atau ppm. Berapakah persentase kadar sampel? Nih didapatkan tabel luas permukaan. Aku hapus saja deh. Kita masukin. Masuk saja deh. Luas permukaannya sebesar 4100, berarti Y-nya 4100. Tadi ada persamaan regresi Y sama dengan 100 plus 400X. Berarti kita masukin Y-nya 4100, kita masukkan 4100 sama dengan 100 plus 400X. 100-nya pindah ruas jadi minus, 4100 dikurang 100 sama dengan 400X. X-nya didapatkan 10 ppm atau miligram per liter. Atau misalnya mau lebih gampang lagi juga bisa. X sama dengan Y
dikurang, ini kan plus, jadi min 100 per angka di depan X-nya berapa? 400. Udah tinggal masukin angka. 4.100 dikurang 100 per 40 per 400. Didapatkan 10 ppm. X-nya udah dapat 10 ppm. Terus kita masukin ke rumus perhitungan kadar. Kadar sampel sama dengan konsentrasi sampel dikali volume pelarut dikali faktor pengenceran dibagi bobot di label kali 100%. Konsentrasi sampel ini jarang diketahui. Nah, biasanya kita dapatkan dari hasil perhitungan. Didapatkan tadi 10 ppm atau 10 mg per liter. Dikali volume pelarut. Kita lihat di soal. Volume pelarut itu 100 mili. Sedangkan kadarnya satuannya liter, berarti kita ubah ke liter dulu. 100 mili jadi liter, dapatnya 0,1 liter. Dikali faktor pengenceran. Faktor pengenceran tadi 20 kali. Berarti dikali 20, dibagi bobot yang ada di label. Kata kunci di soal, sebanyak 400 mg sampel dilarutkan. Berarti bobot sampel awalnya 400 mg. Dikali 100%. Didapatkan dari hasil perhitungan sebesar 5%. 10 kali 0,1 kali 20 bagi 400 kali 100. Ya, 5%. Jadi persentase kadar sampel sebanyak 5%. Apakah ada yang ditanyakan terkait perhitungan kadar? Ayo, ada yang ingin bertanya enggak? Sepertinya sudah pada jelas gitu. Kak, mau bertanya. Iya, boleh, silahkan. Tadi yang nilai Y yang 4.100 itu ketentuannya, Bu? Oh iya, 4.100 dari mana? 4.100 info dari soal. Kapan dikeluarkan kok Kak Angah? Iya, sama-sama. Pate. Apakah ada yang tanyakan? Jika tidak ada, mari kita lanjut ke nomor 5. Sebuah pabrik farmasi hendak membuat tablet herbal terstandar dari ekstrak bawang merah. Kata kuncinya bahannya yang mau dipakai, ekstrak bawang merah. Diketahui struktur dari bahan aktif adalah sebagai berikut. Nah, ini data-data pentingnya dari bahan ekstrak tersebut. Kental, kompresibilitas rendah, tidak higroskopis, dan tahan terhadap panas. Manakah metode pembuatan tablet yang cocok? Metode pembuatan tablet itu ada 3. Halo? Ada metode granulasi basah, ada granulasi kering, ada kempal langsung. Ini perbedaannya. Granulasi basah umumnya untuk ekstrak kental. Ini untuk bahan yang tahan terhadap panas. Atau bahasa ilmiahnya termostabil. Dan untuk bahannya tahan terhadap lembab.
non-higroskopis, dan sifat alirnya buruk. Sifat alir buruk itu ketentuan angkanya tidak lebih dari di bawah atau sama dengan 10 gram per detik. Granulasi kering ini nih untuk bahan yang tahan terhadap panas. Lalu untuk bahan yang tidak tahan terhadap lembab. Dan untuk bahan yang sifat alirnya buruk. Oke. Untuk kempal langsung, kata kuncinya ini untuk Kak, ya. maaf, untuk granulasi kering itu apa tidak tahan terhadap panas? Oh, ini tahan terhadap panas. Tahan terhadap panas. Granulasi kering bisa tidak tahan terhadap panas. Tapi granulasi kering itu untuk tahan terhadap panas, Bu. Soalnya kan nanti metodenya dikempal lagi, slab. Iya benar. Setahu saya. Iya benar, untuk tahan terhadap panas, tapi tidak tahan terhadap lembab. Iya benar, Pak. Oke. Untuk kempal langsung biasanya untuk bahan yang bersifat kristal dan sifat alirnya baik. Sifat alir baik itu kurang dari 10 gram per detik. Kalau di atas 10 gram per detik itu berarti sifat alirnya buruk. Dari ketentuan tadi, ya, kenapa? Dari sifat-sifat tadi, ini ekstra kental, kompresibilitas rendah, tidak higroskopis, dan tahan terhadap panas. Berarti metode pembuatannya cocok? Granulasi basah. Iya, granulasi basah, benar. Apakah ada yang ingin tanyakan? Oh ya, strukturnya nggak kepake ya, cuma buat pengecoh aja. Minta slide yang bahasanya tadi, Kak. Oke, silakan. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, jika misalnya ada soal nih, diketahui datanya sebagai berikut. Sifat alirnya sebesar 5 gram per detik. Nah, itu kira-kira pakai metode yang mana? Kempal langsung. Iya, benar, kempal langsung. Soalnya kan dia di bawah 10 gram per detik. Ada yang ingin tanyakan? Izin tanya, Bu. Iya, boleh. Kalau misalkan cuman disebutkan bersifat sifat alirnya bagus dan bersifat asam gitu, kita pakainya yang apa ya, Bu? Apa kempal langsung? Kempal langsung. Soalnya keterangannya sifat alirnya baik. Berarti langsung kempal langsung. Oh iya, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Baik, kita akan melanjutkan
pembahasan soal sambil meralat ada informasi yang selip saya sampaikan tadi. Apakah sudah terlihat semuanya? Sudah, Bu. Oke, saya ralat ya, mohon maaf. Ternyata tadi saya sepertinya salah sebut dan salah ketik juga. Granulasi kering ini untuk bahan yang tidak tahan terhadap panas. Mohon maaf ya, tadi benar kok apa yang disampaikan. Itu saja yang saya perbaiki, yang saya revisi. Apakah ada yang ingin tanyakan? Tidak tahan terhadap panas atau bahasa ilmiahnya termolabil. Apakah ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Boleh. Saya Artisa, izin bertanya, Bu. Biasanya itu saya juga suka melihat soal tuh ada sifat terkait kompresibilitasnya. Nah, semisal ada soal yang ciri-cirinya itu sifat alirnya baik, tapi kompresibilitasnya itu rendah. Nah, itu kita pilihnya kempal langsung atau yang mana ya, Bu? Sifat alirnya baik, umumnya kompresibilitasnya baik. Cuma kalau kompresibilitasnya buruk, berarti kita lihat lagi dia tahan terhadap panas dan lembab atau tidak. Jika tahan panas berarti kita ambil granulasi basah. Namun jika tidak berarti ambil yang granulasi kering. Gitu. Oh ya, berarti kalau memang sudah ada keterangan kompresibilitas buruk, itu kempal langsung tidak bisa dipilih seperti itu ya, Bu? Iya, benar. Namun umumnya jika sifat alir baik, maka kompres baik. Oh iya, baik. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi? Iya, kameranya udah on kok. Ya, tadi kita pilih granulasi basah. Baik, nomor 6. Industri farmasi akan membuat satu batch sediaan injeksi dengan komposisi sebagai berikut. Kloramfenikolnya 2% dengan nilai ekivalensinya 0,06, PEG 1% dengan nilai ekivalensinya 0,15. Volume dari sediaan injeksinya itu sebanyak 10 mili. Berapakah NaCl yang ditambahkan? Untuk pembahasannya, NaCl agar isotonis itu memerlukan NaCl yang 0,9% pada kondisi isotonis. Isotonis. Artinya 0,9% itu 0,9/100. Jumlah NaCl yang dibutuhkan agar isotonis, kata kuncinya isotonis. Karena volumenya sebanyak 10 mili, artinya 10 mili kita kalikan dengan 0,9% tadi. Kita dapatkan 0,09 gram. Artinya NaCl yang dibutuhkan yaitu 0,09 gram. Nah, setiap bahan yang ditambahkan itu menambahkan ekivalensi dari NaCl tadi. Berarti kloramfenikol itu 2%, karena konsentrasinya 2% di soal, dikali volumenya 10 mili, dikali nilai ekivalensinya 0,06, yaitu 0,012. PEG juga begitu. PEG kan memerlukan, dia konsentrasinya 1%. Dikali volumenya 10 mili, dikali ekivalensinya 0,15. Sebesar 0,015. Jadi total nilai NaCl yang disumbang dari dua bahan tadi itu 0,027 setelah ditambahkan kedua ini. 0,12 ditambah 0,15.
dapat 0,027. Nah, karena bahannya sudah menambahkan isotonis, berarti kita tinggal tambahkan sisanya kan. Kita butuhnya 0,09 gram, ekivalensinya sudah ada 0,027. Berarti tinggal dikurang. Kita tinggal menambahkan sisanya 0,09 gram dikurang 0,027. Dapatnya 0,063 gram. Berarti pilihannya yang E. Yang E. Apakah ada yang ditanyakan? Ada yang ingin bertanya nggak, teman-teman? Misalnya ada bahan satu lagi gitu. Bahannya NaCNC 2%, berarti tinggal dimasukkan. Dengan syarat nilai E-nya harus diketahui di soal. Seperti itu. Apakah ada yang tanyakan? Kalau nilai E-nya tidak diketahui, gimana ya, Bu? Jika nilai E tidak diketahui, tapi biasanya diketahui sih, Kak. Misalnya bahannya ada 3 gitu. 3-tiganya biasanya diketahuin, nggak bisa cuma salah satu aja diketahui. Oke, baik, Bu. Terima kasih. Iya. Kalau nilai E nggak diketahui, biasanya nilai delta TF-nya yang diketahui, atau nggak LISO. Seperti itu. Ada yang tanyakan lagi? Oke. Sepertinya sudah cukup untuk perhitungan NaCl. Bisa kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, kali ini akan dibahas terkait farmakokinetika. 2 soal mengenai farmakokinetika. Nah, biasanya ini momok nih buat peserta UKAI. Jika 10 mg diberikan pada pukul 6 pagi, jam awalnya 6 pagi, dan diketahui K eliminasi obatnya 0,57 per jam, dan obatnya mengikuti orde 0. Pada jam berapakah obatnya menjadi 10%? Oke, keterangannya obat menjadi 10%, berarti obat itu sudah hilang 90%-nya kan dari kondisi awal. Obat tersebut hilang kondisi 90% dari kondisi awal, disebut dengan T90, artinya yang dicari T90 atau waktu kadaluarsanya. Rumus T90 untuk orde 0 yaitu 0,1 dikali dosis, tadi info dosisnya kita dapatkan 10 mg. Jika dia orde 1, dosis tidak dimasukkan, namun karena orde 0, dosis dimasukkan. 0,1 dikali 10 mg dibagi dengan laju eliminasi. 0,1 dikali 10 mg dibagi laju eliminasinya 0,57 per jam. Dapat dari perhitungan 1,75 per jam, karena ini per jam, jamnya naik ke atas, jadi 1,75 jam. Kita dapatkan nih 1,75 per jam, 1,75 jam, tapi mau tahu jam berapa? Berarti jam 6 tadi ditambah dengan 1,75 jam itu setara dengan 105 menit. Atau 1 jam 45 menit. Artinya pukul 6 ditambah 1 jam 45 menit. Obat tersebut akan menjadi 10% pada jam 7.45 pagi. Ada yang ditanyakan? Berarti pilihannya yang E. Ada yang ditanyakan terkait laju reaksi, kinetika laju reaksi? Mohon maaf, Bu, mau tanya yang 0,1 tadi. 0,1. Iya, Oh, 0, ketentuan rumus. Oh, ketentuan rumusnya.
Atau kalau mau dijabarkan juga bisa sih. Jabarkan ya. Kinetika laju reaksi orde 0. Persamaan laju reaksi itu konsentrasi sesudah sama dengan, atau istilahnya AT, konsentrasi awal dikurang laju eliminasi yang dikalikan dengan waktu. AT itu konsentrasi sesudah. Konsentrasi sesudah di akhirnya itu kan 0,1. Konsentrasi habisnya kan 100 dikurang 10 berarti 0,9 sama dengan konsentrasi awalnya kan 1 dikurang konstantanya dikali T. Kita pindah ruas, konstanta dikali T sama dengan 1 dikurang 0,9. Konstanta dikali T sama dengan 0,1. Berarti T-nya 0,1 dibagi K. Nah, ini asal-usul rumus laju reaksi orde 0. Ada yang tanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, boleh. Tadi kalau untuk orde 1, dosis tidak dimasukkan itu bagaimana ya, Bu, tadi? Oke, orde 1. Misal ini orde 1 ya. Ya, ini. Ini orde 1, kita copy soal deh kalau gitu. Nah, ini orde 1 ya misalnya. Pada jam berapakah kadar obat menjadi 10%? Oke, berarti T90-nya yang ditanya. Rumusnya 0,105 dibagi K, berarti langsung 0,105 dibagi dengan 0,57. Berapa tuh? 0,105 dibagi 0,57. Kalkulator. dibagi 0,57. Dapatnya 0,184 jam karena konstantanya per jam. Gimana? (0,184 jam dikali 60). Seisoi ternyata ngokor. Berarti 11 menit. Bu, kalau untuk orde 1 berarti itu tidak perlu dikalikan dosisnya ya, Bu? Iya, benar. Orde 1 tidak perlu dikali dosis Orde. langsung. Gitu. Apakah ada yang tanyakan? Sambil mendengarkan kuliah. Baik, jika tidak ada yang tanyakan, kita lanjut ke nomor 8. Nah, ini farmakokinetik terkait dengan IV bolus. Seorang wanita berusia 28 tahun, berat badan 70 kilo dan tinggi 170 cm, menderita asma. Pasien tersebut datang ke rumah sakit dan diberikan teofilin dengan tes setengah eliminasinya sekitar 10 jam. Dan volume distribusinya 0,25 liter per kilogram berat badan. Jika ada keterangan per liter per kilogram berat badan, artinya kita harus kalikan volume distribusinya dengan dulu. Diberikan infus intravena dengan diawali pemberian dosis awal secara IV bolus. Dan pemberian dosis muatan setelah 12 jam berarti waktunya 12 jam, T-nya 12 jam. Menunjukkan bahwa kadar teofilin 1,35 mg per liter.
Berapakah dosis muatan yang diberikan? Untuk IV bolus, dosis muatan. Oke, volume distribusinya kan tadi liter per kilogram berat badan. Sama dengan 17,5 liter. 0,25 dikali 70, dapatnya 17,5. Nilai konstantanya belum diketahui. Yang kita tahu rumusnya 0,693 dibagi waktu paruh. Sama dengan 0,693 dibagi 10 jam. Didapatkan 0,0693 per jam. Kita ada rumus untuk IV bolus, Cmax atau konsentrasi maksimal, sama dengan loading dose per volume distribusi dikali E. E itu bukan ketentuan, tapi kalau kita mencet di kalkulator ada E. Min dipangkatkan min KT. Biar langsung mudah, kita langsung masuk, kita buat rumusnya aja. Loading dose berarti Cmax dikali volume distribusi. Ini kita kurung. Dibagi eksponensial yang kita pangkatkan min KT. Nah, begitu. Loading dose berarti Cmax-nya tadi kita dapatkan info 1,35 mg per liter dikalikan volume distribusinya 17,5 liter dibagi eksponensial yang kita pangkatkan K dikalikan dengan waktunya tadi 12 jam. E min K, K-nya 0,0693 per jam dikalikan 12. Gitu. Oke. Loading dose-nya berarti 1,75 dikalikan 17,5. Kita dapatkan 23,625 mg. Liter per liter berarti tinggal dicoret. Liter per liter. Dibagi eksponensial, nilai eksponensial dari min 0,0693 kali 12 didapatkan 0,435 mg. Artinya loading dose. Maka didapatkan loading dose-nya sebesar 54,35 mg. 54,31 mg. Apakah ada yang ditanyakan terkait perhitungan? Oh iya, untuk volume distribusi misalnya nggak ada info per kilogram berat badan, cuma misalnya 0,25 liter, berarti langsung masukin di sini 0,25 liter. Tapi kalau ada info per KGBB atau per sentimeter, kalau per KGBB berarti kita kaliin kilogram berat badan dulu. Kalau per sentimeter berarti kita kali tinggi orangnya dulu. Seperti. Apakah ada yang tanyakan? Oke, jika tidak ada bisa kita lanjutkan ke nomor 9. Oke, 9 dan 10 ini terkait perhitungan apotik. Agak jauh-jauh dari BEP, HPP. Soal nomor 9, diketahui apotik Bangunrejo Diketahui Apotik Bangunrejo memiliki laporan keuangan dengan data sebagai berikut.
total penjualannya 100 juta, biaya operasionalnya 60 juta, biaya biaya operasionalnya 5 juta, tapi dia per bulan. Biaya tidak tetapnya terdiri dari dengan biaya plastik klip, etiket, itu 0,3 juta, 0,3 juta atau 300.000. 300K. Berapakah BEP Apotik Bangunrejo? Total penjualannya itu selama tahun 2020, berarti per tahun. Sedangkan biaya operasional sama biaya tidak tetapnya masih per bulan. Berarti kita ubah per bulan dulu, per tahun dulu. 1 tahun ada 12 bulan, berarti kita kali 12 bulan. Maka didapatkan 60 juta. Untuk biaya tidak tetapnya 300.000 dikalikan dengan 12 bulan, karena 1 tahun itu 12 bulan. Didapatkan 3,6 juta. Nah, jika satuannya sudah sama, baru kita hitung nilai BEP-nya. BEP itu fixed cost atau biaya tetap dibagi dengan 1 dikurang variable cost atau biaya tidak tetap dibagi dengan price atau omsetnya, omset tahunan. Berarti 60 juta dibagi dengan 1 dikurang dengan 3,6 juta yang sudah dibagi dengan 100 juta. Omset tahunannya 100 juta. 60 dibagi 1 dikurang 0,036. 60 dibagi 0,964 dapatnya 62,24 juta. Apakah ada yang tanyakan terkait BEP? Ada yang bertanya, teman-teman? Apa sudah mengerti nih? Kalau misalnya omset untuk 5 tahun gitu, berarti ini dikali 5 tahun gitu, ngikutin omset. Gitu. Ada yang tanyakan? Mohon maaf, Bu. Boleh lihat yang soal yang sebelumnya tadi, Bu? Oh, boleh. Mengenai DM, basis muatan tadi. Ini? Ya. Ya, boleh. Kalau sama menggunakan rumus yang DM itu dari konsentrasi stat stability CSS dikali volume distribusi, apakah bisa, Bu? Gimana? Menggunakan rumus CSS dikali dengan volume distribusi. CSS dikali volume distribusi. Bisa, tapi nggak ketemu sih. Soalnya kan ada faktor ininya juga. Tes tengahnya gitu. Untuk mencari konstantanya tadi, rumusnya apa, Bu, tadi, Bu? Konstanta tadi 0,693 per 10. Lagi pula kan yang konstanta itu kan clearance-nya kan kalau dari clearance kan VD dikali K. Jadi kalau yang K itu berarti clearance per VD, Bu. Itu kan clearance-nya tadi diketahui juga, terus volume distribusinya ada juga. Clearance? Nggak ada clearance, Kak. Oh, tidak clearance. Oh iya. Nggak ada clearance. Jadi nanti tergantung di soalnya, Bu, ya. Jadi kalau soalnya dipakai rumus ini seperti itu. Benar. Hitungan itu tergantung soal dan rumusnya banyak sih emang. Tuh. Baik, Bu. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Oke, apakah ada yang tanyakan lagi? Oke, jika tidak ada, kita lanjut ke soal terakhir. Diketahui data, ini terkait HPP ya teman-teman.
Diketahui data Apotik Bramantio pada 2020 adalah, nah ini info penting semua. Potongan pembelian atau diskon itu 5 juta. Persediaan awal itu 30 juta. Pembelian itu 100 juta. Tak kopas dulu deh. Nah, liter pembelian 3 juta, persediaan akhirnya 10 juta, biaya operasionalnya 20 juta. Berapakah HPP apotik tersebut? Oke. Kita ada info ini tadi. Rumus HPP, rumus bakunya teman-teman. Stok awal ditambah pembelian dikurang stok akhir. Ini nilai pembelian. Stok awal kita ada persediaan awal kita senilai 30 juta. Ditambah info-info terkait pembelian, ada potongan pembelian. Kita kasih warna biru. Terus nilai pembelian, liter pembelian, dan biaya operasional. Biaya operasional itu kan termasuk pembelian juga. Berartinya nilai pembelian itu ditambah dengan biaya operasional. Nilai pembelian 100 juta ditambah biaya operasionalnya 20 juta. Info pembeliannya ada juga potongan pembelian di mana-mana. Kalau ada potongan pembelian atau diskon, berarti duit kita nggak pakai kan? Artinya dikurang. Dikurang 5 juta. Terus retur pembelian itu juga dikurang 3 juta, dikurang 3 juta. Dikurang stok akhir atau persediaan akhir kita 10 juta. Berapa kira-kira dapatnya teman-teman? Ada yang dapat? Yuk silakan boleh menghitung. Ya, silakan hitung. Rp135, Ibu. 135. 23, 4, 5, 6, 23 yang benar. 132, Bu. 32 juta. 132 juta. 132. Oke, jadi HPP yang kita dapatkan yaitu 132 juta rupiah. Apakah ada yang tanyakan terkait HPP? Bu, kalau izin tanya, Ya, potongan boleh. pembelian sama retur pembelian itu dikurangi semua, Bu? Benar. Soalnya kan ibaratnya duit kita nggak pakai toh karena ada potongan sama retur itu. Jadi nggak masuk ke pembelian, makanya dikurang. Apakah ada yang tanyakan lagi? Mohon maaf, Ibu, mau menambah informasi sedikit. Ya, boleh. Untuk HPP itu biasanya untuk saat kita mendapatkan materi di S1, kalau nggak mungkin di apoteker, itu kan biasanya rumusnya kan di pembelian. Jadi pembelian itu di luar, ditambah dalam kurung persediaan awal kurang akhir. Itu yang biasanya teman-teman mungkin dapatnya itu. Tapi dari rumus yang Ibu dijelaskan tadi, itu hasilnya tetap sama. Jadi mungkin kalau ada teman-teman tuh bingung masalah, mungkin rumusnya beda, itu sebenarnya sama aja. Karena nanti, Benar. tapi biasanya lebih mudahnya itu menggunakan awal kurangnya akhir tambah pembelian gitu. Oh, jadi dibalik. Boleh sih dibalik. Karena biasanya di materi teman-teman yang mungkin biasanya dapatkan itu seperti itu. Jadi awal pembelian itu disisihkan, baru ditambah dalam kurung di persediaan awal dikurangi akhir seperti itu.
Oke. Oh, jadi dibalik gitu. Oh, bisa sih. Kalau mau dibalik juga. Oh, takutnya bingung gitu ya kalau rumusnya kebalik ya, maksudnya ya. Nah, gini kan ya? Gini kan? Iya, Ibu. Ah, iya, Untuk iya. stok awal dan akhirnya itu biasanya ditutup kurung gitu, Oke. didahulukan. Sebenarnya sama aja sih. Iya sih, nggak apa-apa sih. Nah, sip. Boleh kalau mau nambahin. Sama aja sih hasilnya. Sip. Ada yang tanyakan atau ada yang menambahin lagi? Boleh, nggak apa-apa. Oke, baik. Yang ingin bertanya? Oke, ada yang ingin bertanya? Atau mau nyoba latihan soal boleh deh. Kita coba latihan soal deh. Potongan pembeliannya potongan pembeliannya 7,5 juta. Persediaan awalnya 150, nilai pembeliannya 50, fitur pembeliannya 2,5, persediaan akhirnya 15 juta, biaya operasionalnya 10 juta. Ayo, jadi dapatnya berapa nih HPP? $165, Bu. 100 berapa? 165? Iya, Bu. Oke. Oke, berarti awalnya 150, akhirnya 15, ditambah, oke, nilai pembeliannya 50 ditambahkan dengan 10, kurang potongannya tadi 7,5, returnya 2,5. 150 tadi ya? 165 tadi ya berarti. 165 juta. Ada yang tanyakan lagi? Terkait HPP atau yang lain gitu? Boleh. Nah, teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Apa yang masih bingung gitu? Mumpung ada Ibu Khairunisa nih. Iya. Nanti PPT-nya kita share kok. Sepertinya ada lagi Kak. Kasih Pak, mau menanya? Ya boleh. Oh, sepertinya kepencet Bu. Izin koreksi Bu, mengenai soal nomor terakhir tadi. Atau mungkin salah hitung apa ya yang ini? Ini ya? Ya. Oh, salah hitung apa kita? 135 tambah 50, 185, 17, 195, 195. Oh iya, 190 apa ya?
185, Bu. Oh iya. Maaf. 185 juta, Bu. Oke, baik. Salah ngitung berarti. Sama Bu, mau bertanya Bu, Iya, boleh. mengenai nomor 7 Bu. Boleh. 7 itu yang Ini Bu mengenai waktu obat Bu, misalnya boleh. obatnya itu sisanya itu 20% Bu yang ditanyakan. Bagaimana ya Bu? Pada jam berapakah kadar obat menjadi 20%? Oh, bisa. Order 1 ya misalnya ya. Kita kopas, kita pasta. Pada jam berapakah obat tersebut menjadi 20%? Ada persamaan ln AT sama dengan ln A0 min KT. Pada jam berapakah obat tersebut menjadi 20%? Berarti ln kan menjadi 20%. Berarti ln 0,2 sama dengan ln A0. A0-nya kita anggap 100% atau 1 min K. K-nya 0,57 kali T. Pindah ruas ini karena dia min 0,57 pindah ruas jadi positif 0,57 T sama dengan ln 1 dikurang ln 0,2. 0,57 T sama dengan ln 1 itu 0, ln 0,2 bentar. Ln 0,2 scientific. Ln 0,2 ln min 1,6 min 1,6 0,57 T sama dengan min jadi positif 0 ditambah 1,6 1,6. T-nya berarti 1,6 kita bagi dengan 0,57 2,8. T-nya berarti 2,8 jam. Ada yang menanyakan? Berarti kalau 2,8 jam tinggal dijadiin menit terus ditambahin dengan jamnya kan jam 6 pagi. 2,8 jam. Berarti 2 jam 48 menit. 2 jam 48 menit. Ditambahkan pukul 6. Berarti jam 8:48 waktu Indonesia Barat. Ada yang tanyakan? Atau kalau mau praktisnya langsung aja gini. T sama dengan buka kurung ln A0 min ln AT dibagi K. Jadi tinggal masukin angka, nggak usah bolak-balik persamaan lagi. Ada yang ingin tanyakan? Atau masih bingung nih maksudnya? Aku izin bertanya. Ya boleh, silahkan. Bisa dijelaskan lagi Bu untuk ln A0-nya kenapa A0-nya 1 ya Bu? A0-nya 1 karena wujud awal itu kan totalnya pasti 100% kan? Ya kan? 100% itu 1. Oh iya, ya Bu, sudah paham. Terima kasih. Iya, sama-sama.
Apakah ada yang masih ingin bertanya lagi, teman-teman? Iya. Kak, kameraku on kan? Eh, kalau di saya kagak. Ibu masuk 2 akun ya? Iya, satunya buat on kamera. Bentar ya, Bu. On, Kak. On, Bu. On, Bu. On kan? Iya benar. Takutnya kemati gitu kameranya. Ya, Bu. Sepertinya udah nggak ada yang mau bertanya lagi, Bu. Iya, Ibu, boleh. izin bertanya, Bu. Iya, boleh. Saya William dari Universitas Pancasila. Saya ingin tanyakan, Bu. Jadi tadi kan di contoh soal ya, kalau soal originalnya adalah kalau mengikuti ordi 1 pada jam berapakah kadar obat menjadi 10%. Jadi jawabannya adalah pukul 7.45. Sedangkan ketika dimodifikasi, ini soalnya menjadi 20% ya. Seharusnya kalau sisa 20% harusnya di bawah pukul 7.45 dong. Karena pada pukul 7.45 itu kadarnya sisa 10%. Oh, ini order 0, bukan order 1, beda order. Oh, beda order. Beda order. Beda order, beda persamaan. Gitu. Beda order. Yang tadi kan order 0, ya kan? 745. Terus dimodifikasi lagi jadi order 1. Order 1 tapi 10%. Terus dimodif lagi jadi 20% order 1. Beda order. Oh, ya. Baik, terima kasih klarifikasinya. Tadi sedikit salah paham dari saya. Iya, sama-sama. Bu mau tanya. Ya boleh, silahkan. Di nomor 17 kan itu juga order 1 ya, Bu? 17. Itu kan, yang di slide 17. Itu kan order 1, kemudian kadar obatnya kan 10%. Itu kan rumusnya langsung kan ya, Bu, T90 sama dengan kemudian. Gitu, Bu. Terus itu dengan yang modifikasi soal yang baru tuh itu sama atau beda ya, Bu? Apa rumusnya? Oh, yang ini. Oh, beda order kan. Kalau order 0 bukan, Bu, yang sama-sama order 1. Ini kan order 1 10%, terus yang kedua kan order 1 kemudian 20%. Oke, ini ku pindahin dulu. Kayaknya karena tadi kebanyakan tambahan jadi bingung. Nah, ini order 0. Gini ya maksud, gimana tadi? Biar lebih ini lagi. Ya kan tadi soal originalnya itu kan order 0, kemudian dimodifikasi jadi order 1. Iya benar, order 1. Kemudian rumusnya kan langsung itu ya, Bu, T90 sama dengan 0,105 dibagi dengan konstantanya. Terus tadi yang dimodifikasi lagi kan order 1, kemudian sisanya 20%. Nah, yang kan itu terkait rumusnya itu sama atau beda? Kalau dia gitu. Oke, baik. Kalau dia karena rumus jadinya yang untuk menjadi 20% itu enggak ada, berarti kita pakai persamaan panjang. Beda rumus. Kalau yang dia menjadi 10% kan itu kan rumus T90. Udah ada rumus jadinya gitu. Kalau yang ini kan nggak ada rumus jadinya, makanya pakai persamaan. Gimana? Apa masih bingung? Terima kasih. Iya, sama-sama. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Iya. Apakah ada lagi yang bertanya terkait rumus? Maaf, Ibu ingin menambahi sedikit. Ya boleh. Yang ditanyakan Mbak
Welly tadi itu ada order 0, ada order 1. Terus yang sebelumnya originalnya itu order 0, dirubah menjadi order 1, itu apakah rumusnya itu tetap sama? Itu sudah jawab Ibu, itu bahwa rumusnya beda. Kalau dari catatan itu, yang membedakan itu dari awalnya. Kalau order 0 itu kan cara ngitung awalnya itu langsung AT gitu ya. Kalau order 1 itu kan LAN. Terus kalau sama order 2 itu menggunakan 1 per AT seperti itu. Jadi kita lebih fokus ke di order 0 itu tengahnya itu rumusnya apa, T90-nya apa, order 1 T setengahnya apa, T90-nya apa, dan order 2-nya itu T setengahnya apa dan T90-nya apa. Kalau order 0 itu biasanya itu untuk T setengahnya itu 0,5 dikali A0 atau dosis, karena yang menggunakan dosis itu di order 0, dan untuk T setengahnya seperti yang Ibu jelaskan tadi, itu menggunakan dosis jadi 0,1 dikali dosis per konstantanya tadi. Untuk yang order 1 itu untuk T setengahnya itu biasanya kita sering jumpai itu 0,693 per K, dan untuk T90-nya itu tanpa dikali dosis jadi 0,105 di pernya per konstanta gitu. Ya, benar. Dan gitu. Jadi ngelihat soal tuh order reaksi. Di soal tuh biasanya ada keterangan order reaksi 1, order reaksi 0. Berarti langsung fokus ke situ. Kalau order 0 berarti kan rumusnya bukan pakai LEN, tapi langsung AT sama dengan A0 min KT. Mohon maaf Bu, izin bertanya. Untuk biasanya yang di UKAI itu kebanyakan order berapa Bu? Atau semuanya biasanya bisa keluar seperti itu Bu? Order reaksi itu kan ada 0, 1, 2 kan? Ya. Yang sering di UKAI keluar itu order 0 dan 1. Lebih fokus ke situ. Order 2 menurut sepengalaman aku nggak pernah keluar order 2. Karena mau ngotak-ngatiknya juga nggak nyampe lebih dari semenit itu kalau order 2 itu. Oh iya. Begitu. Kalau untuk permasalahan LEN, sama kita dapat order 1, itu apakah gimana? Kalkulatornya itu ini Bu, ada LEN kalau pakai kalkulator biasa di laptop itu mungkin langsung seperti itu Bu. Oh mau LEN? Ya. Oh ini ku stop share, aku langsung nganuin kalkulator kalau gitu ya? Boleh Bu. Oke, kita share kalkulator kita. Biasa nanti dengan kalkulatornya seperti itu. Oke. Kayak gini kan kalkulator kita bentukannya? Iya kan? Nah, kalkulator kita UKAI bentukannya begini, kita pilih view, kita klik scientific, terus langsung 0,2 LEN. Langsung dapat. Yang E tadi di mana ya Bu letaknya? Kan Nih, ada soal eksponensial. Misalnya min 0,5 dikali 12 gitu ya. Dikali 2. Kita eksponensial EXP. Oh, EXP. Okay. Gitu. Ya, eksponensial 0,2. EXP. Kalau misalnya apalagi ya kalkulator ini ya. Ya itu sih kalkulator paling LED sama log 2 klik log. Habis itu kalau kalkulator permasalahannya kalau pangkat 9 pangkat udah deh. 5 pangkat 2. Nah, kalau mau pangkat kayak gini. 5 klik XY 25. Langsung ketemu. Kadangan tuh nih view. Terus itu basic. View standar. Unit conversion. Nah, langsung ketemu.
ketemu. Misalnya mau konversikan berat badan dari dekagram ke gram. Misalnya 10 dekagram berapa gram? Langsung ketemu 100 gram. Terus suhu, temperatur. Misalnya 90 derajat Celcius berapa Fahrenheit? Langsung dapat 194. Itu. Terus mau tinggi, tinggi berarti length. Misalnya milimeter ke sentimeter, 10 milimeter berapa sentimeter? 1 sentimeter. Langsung dapat. Misalnya ada yang nggak hafal tangga satuan, bisa pakai kalkulator. Ada yang mau ditanyakan terkait kalkulator? Mau hitungan standar berarti tinggal pilih standar. Kalau akar? Akar, oke. Akar berapa? 9 diakarin, 3. 9 S ini, klik yang ini. Gitu. Mau pakai yang standar bisa kalau kalkulator akar. Kalau scientific nggak ada sih scientific. Akar 9 langsung. Gitu. Ada yang ingin tanyakan lagi terkait kalkulator atau soal gitu? Ibu, saya William izin bertanya lagi, Bu. Ini terkait dengan faktor pengenceran ya, Bu. Kalau seandainya terdapat faktor pengenceran itu ditampilkan volume akhir setelah pengenceran, nanti pada saat konsentrasinya, untuk penghitungan konsentrasi itu mengambil perhitungan larutannya mana, yang awal atau yang akhir, Bu? Oke, misalnya 1 mili menjadi 10 mili gitu ya? Iya, betul. Oke, berarti faktor pengencerannya kan 10 kali. Gitu. Berarti langsung untuk kadar ya, berarti langsung dikalikan 10. Maksudnya jadi volume larutan yang nanti digunakan untuk perhitungan kadar itu diambil yang awal atau yang akhir untuk diperhitungan? Untuk perhitungan kadar tetap volume awal, tapi kita kalikan dengan faktor pengencernya. Misalnya 10 mili, berarti dikali 10 mili volume pelarutnya yang awal kita ngelarutin bahan tadi. Gimana? Baik, Bu, terima kasih. Jadi memang selalu dikalikan dengan volume awal yang dilarutkan ya? Benar, memang selalu dikalikan volume awal belakang. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. William dari Pancasila kan? Ya, betul, Bu. Angkatan berapa? Baru masuk ini angkatan 2022. Oke. Siap. Ada yang ingin tanyakan lagi? Stop share kalau gitu. Aku masih nge-share kalkulator. Siap. Sepertinya nggak ada yang ingin tanyakan lagi, Kak. Mohon maaf, Ibu. Oh ya, baik. Lagi. Mau menambahin yang soal pertama, Ibu. Iya, boleh. Ini sekedar sharing sama teman-teman. Iya, boleh, nggak apa-apa. Di sini kan struknya iskemik. Tadi ada yang tanya, jika lebih dari 5 jam atau nggak lebih dari 6 jam itu pakainya apa? Itu kalau dari standar itu, untuk terapi akut, biasanya itu golden time atau kurang dari 6 jam, sekitar 5 jam itu pasti menggunakan alteplase karena trombolitik. Di sini juga karena iskemik. Iskemik itu kan karena adanya penyumbatan sehingga di otak itu tidak terdapat suplai oksigen yang banyak. Jadi jarang sekali langsung menggunakan koagulan. Karena kalau koagulan itu kan biasanya dari sumbatannya itu langsung dibawa.
Jadi untuk menghancurkan sumbatan itu menggunakan trombolitik, fibrinolitik, dan antiplatelet seperti itu. Jadi biasanya itu terapi pertama itu menggunakan alteplase, itu kurang dari golden time kurang dari 6 jam, dan setelah 24 jam penggunaan alteplase baru menggunakan aspirin. Dan biasanya menggunakan clopidogrel plus obat statin yang untuk lipid kan ada penyumbatannya dari lipid juga. Itu biasanya untuk terapi pemeliharaan saja seperti itu. Oke, baik. Terima kasih untuk informasi tambahannya. Oke, Lilis Indrawati Nainggolan, kenapa nunjuk tangan? Apakah ditanyakan? Oh, enggak ada yang tanyain sepertinya. Kepencet, Bu. Oh, by chat ya? Iya, kayaknya. Gimana ya chatting? Ibu, saya izin bertanya boleh? Iya, boleh. Saya ingin tanya di bagian soal yang teofilin tadi, Bu. Nomor 8 ya boleh. Iya, Ibu. Yang saya tahu juga rumus loading dose itu, Bu, ada yang rumusnya volume dikali konsentrasi dibagi dengan S dikali F, di mana nilai S-nya itu sama dengan 1 karena kondisi soalnya bukan teofilin dalam aminofilin. Itu gimana ya, Bu? Apa bisa dipakai rumus itu juga atau gimana, Ibu? Bisa asal bioavailabilitasnya ada. Itu nih, Sar. Seperti itu kok, tapi kayak apaan? Gimana, Mbak? Saya kira nganu putih katakan. Kenapa Ibu Indayana? Gimana Ibu Indayana? Anu tanyakan? Sepertinya kemencet, Bu. Oke, ya nggak apa-apa. Itu bisa digunakan jika bioavailabilitasnya diketahui. Bisa dipakai. Cuma kalau nggak ada, pakainya yang rumus ini tadi. Ada yang ditanyakan lagi? Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Sepertinya cukup, aku stop share deh kalau gitu. Baik, untuk sesi akhir saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Pertama kami ingin mengucapkan kepada Ibu Khairunisa yang sudah berkesempatan hadir pada acara siang hari ini nih. Dan terima kasih karena telah membantu kami membahas soal hukum nih. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang antusias nih mendengarkan dari awal acara hingga akhir acara. Dan saya mendoakan semoga teman-teman yang di sini semoga cepat-cepat lulus hukum ya. Amin. Lulus hukum sekali saja ya teman-teman ya. 2 kali lagi nggak seru loh jadinya. Amin. Baik, bagi teman-teman yang ingin mengikuti bedah soal seperti ini lagi, langsung saja dikepoin di IG kami yaitu @officialyapindo. Saya Revaldi Mulyawan, mohon maaf apabila ada kata-kata dan perilaku yang kurang berkenan dan saya memintakan untuk mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Revaldi Mulyawan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.